Gerhana bulan total itu tidak mungkin terjadi pada hari ke-13 bulan Komariah. Nah, hilal itu bertambah besar. Detik ke detik loh. Tidak harus menunggu jam-jaman. Tapi nanti jam 4 pagi itu 7 kali lebih besar dari itu loh, saya bilang. 7 kali lebih besar. Itu pasti hilal. Kita yang di timur itu malah 12 jam lebih lambat daripada orang Amerika. Jadi kalau Kemenag konsisten dengan kriterianya Mabib, mereka akan istimewa lagi. Nah, pemirsa, tidak terasa Ramadan sudah mau usai. Kita sudah mendekati hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri nih pemirsa. Namun yang biasa jadi perdebatan adalah setiap kali penentuan 1 Syawal dan juga 1 Ramadan nih pemirsa. Lantas apa sih sebenarnya menjadi dasar terjadi perbedaan ini? Kita akan mengupas secara tuntas dengan Profesor Tono Sassono dengan kita. Tentunya pada kesempatan yang luar biasa ini dengan saya Anita Dewi. Inilah One on One. Prof, ini lagi-lagi seperti kita ketahui ya Prof, menjelang 1 Syawal, 1 Ramadan, selalu ada perbedaan pendapat nih Prof. Dan juga banyak jadi pertanyaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ada perbedaan penentuan gitu ya. Kenapa sih selalu berbeda? Nah, asal mulanya nih Prof Tono, saya pengen tahu Prof, polemik hisab dan ruqyat ini kan selalu berulang. Jadi menurut Anda sebenarnya kebuntuan ini nih Prof, murni masalah sains astronomi ataukah lebih didominasi oleh masalah otoritas dan juga interpretasi fikih? Kalau saya lebih, setelah saya pikir berulang-ulang gitu ya, malah ini sebetulnya lebih ini lagi. Ini adalah satu proyek gitu. Ini ada satu proyek yang kelihatannya sudah ada orang-orang tertentu yang saya sendiri tidak bisa identifikasi siapa anunya ya secara detail gitu ya. Tapi membuat ini satu proyek yang selalu ada, harus ada. Jadi melihat peluang ini jadi satu kesempatan gitu ya. Nah, salah satu bukti yang paling kuat adalah pada 17 Februari yang lalu pada saat akan mengawali Ramadan itu. 1 Ramadan. Ya. Itu ijtima itu konjungsi. Konjungsi itu artinya begini. Kalau sebelum konjungsi, ini bulan, ini matahari. Ya, ini matahari. Kita buminya di saya di sini. Bulan matahari. Karena matahari di atas, maka yang tersinari bulan itu bagian atasnya ini. Ya. Baik. Itulah dinamakan bulan tua. Bulan tua. Kemudian matahari itu mengejar terus, kecepatannya kan lebih sampai dia ijtima itu konjungsi seperti ini. Sehingga pada saat konjungsi seperti ini tidak ada bulan yang tersinari. Gelap total, itulah yang dinamakan dead moon. Kemudian setelah ini matahari sudah melewati dong. Sehingga yang menjadi yang tersinari bagian bulan adalah yang tersinari bagian bawah ini. Itu yang dinamakan hilal. Nah, jadi syaratnya untuk bisa melihat hilal itu harus maghrib. Karena pada saat itulah matahari meredup kan. Nah, pada 17 Februari yang lalu itu sudah terjadi. Konjungsinya itu terjadi jam 19. Oh, berarti seharusnya tidak mungkin kelihatan kan? Tapi kemudian Departemen Agama tetap mengirimkan ribuan orang, ya nggak tahu, minimal 1000 lah. Di sejumlah titik begitu ya, 100 lokasi, 100 lokasi, kalau satu lokasi itu 10 orang kira-kira 1000-an lah. Atau minimal 500 lah, 500 sampai 1000 orang. Itu kan pekerjaan yang sia-sia. Karena tidak usah dilakukan pun orang sudah bisa, ya akibatnya ya memang pasti sudah tahu lah bahwa itu tidak akan kelihatan kan gitu. Jadi timbul ada anggaran ya seperti ada anggaran yang dikeluarkan begitu yang seharusnya sebenarnya bisa diminimalisir. Iya, itu yang saya anggap bahwa ini adalah, saya kira ada orang-orang para astronom maupun saintis yang terlibat dalam tim hisab ruqyat itu yang tidak berkong kali kong lah dengan
birokrat yang di Departemen Agama, sehingga ini menjadi satu keharusan. Itu yang betul-betul mengecewakan lah menurut saya. Ini kan uang rakyat semua ini, uang teks kan, uang pajak. Jadi seharusnya ya masyarakat sadar nih bahwa kita ini dikerjain terus-terusan nih. Bukan cuma kali pertama aja loh kemarin itu. Udah ratusan kali, udah puluhan tahun seperti itu. Sudah terjadi berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya gitu ya Prof ya. Jadi, sebenarnya harusnya ini jadi bahan pelajaran yang nggak terulang kembali dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu Persis, ya Prof. Ya untuk beasiswa anak-anak sekolah, ya kan. Karena sebenarnya bisa diefisiensi ya. Membangun sekolah kan gitu. Betul. Nggak tahu biayanya berapa, tapi silakan wartawan yang barangkali bisa. Jika pengen diulik begitu ya Prof ya. Baik Prof, ini kan ada seorang akademisi Prof yang gigih banget menyuarakan pentingnya kalender hijriah global tunggal atau KHGT ini Prof. Bisa dijelaskan nggak sih Prof secara ringkas berbasis dengan saintifik seperti apa sih Prof? Dan juga mengapa nih sistem penanggalan lokal yang saat ini sudah dianggap tidak relevan di era modern tuh sebenarnya seperti apa Prof? Bisa dijelaskan secara ringkas namun by data saintifik. Nah, begini. Pada 17 Februari yang lalu, ijtima itu konjungsi itu terjadi pada pukul 19. Yang harus diingat, jadi artinya 1 detik setelah pukul 19.01, karena konjungsinya itu terjadi pukul 19.01. 1 detik setelah itu, hilal itu sudah terbentuk, pasti terbentuk. Dengan terlihatnya hilal, maka bisa dikatakan bahwa besok tuh 1 Ramadan. Iya, gitu ya? Persis. Tidak terlihat. Tapi itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Bisa dihitung. Dari sini ya, Prof. Nanti saya Baik. Jadi, hilal itu bertambah besar. Detik ke detik loh. Tidak harus menunggu jam-jaman, detik ke detik. Kan cepat sekali berarti itu. Bahwa bertambahnya itu, bertambah besarnya sangat kecil sekali, tapi matematik bisa menghitungnya. Dan saya bisa lakukan tunjukkan hasil hitungannya. Baik. Nah, pada saat pada 17 Februari kemarin, pada 19.01, artinya 1 menit, itu terjadi konjungsi. Maka 19.01 lebih 1 detik itu hilal sudah terbentuk, sudah lahir. Sudah lahir, baik. Dan itu terus bertambah besar. Bagaimana menghitungnya? Gampang. Purnama itu terjadi pada hari ke-14 atau ke-15. Itu 14 hari dibagi 24 jam, dibagi lagi 14 hari itu 100% kan? 100% dibagi 14 hari, dibagi 24 jam, maka per jamnya itu 0,03%. 0,03%. Kita bisa lihat, kita tidak bisa melihatnya, kita percaya bahwa itu membesar atau tidak, itu membesar. Secara matematis terlihat jelas. Iya, secara matematika ada itu, dan semakin membesar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang bisa menghalangi? Jadi kalau tadi tanggal 19.01 lebih 1 detik itu sudah besar, nanti jam 4 malam, jam 4 pagi, orang ketika akan berpuasa itu sudah besar. Sudah besar. Hitungan saya mungkin sekitar 0,16%. 0,16%. Masa persoalannya sekarang memang tidak bisa dilihat. Loh, kalau nggak bisa dilihat, kita bisa menghitung. Gitu. Jadi orang harus puasa, 18 Februari itu harus puasa. Harusnya kalau dari parameter hisab gitu ya Prof ya. Kalau parameternya ru'yat, berarti dia harus menunggu lagi sampai maghrib pada 18 Februarinya. Menunggunya berapa jam tuh? Udah 24 jam. 24 jam. 24 jam. Terus semakin bertambah lagi, semakin besar lagi otomatis. Tambah besar. Ketika tanggal 18 April maghribnya, itu hilal. Iya jelas dah, karena sudah bertambah besar 24 jam berikutnya kan. 24 jam kali pertambahannya setiap satu jamnya 0,03% tadi itu. Tapi tidak linear ya, karena itu matematiknya itu tidak linear. Ini hitungan kasar. Ya jelaslah tambah besar, makanya kelihatan kan gitu. Tapi persoalannya yang dari 18
Februari maghrib sampai dengan balik tanggal 9 pukul 19 tanggal 17-nya, apakah itu bukan hilal? Iya, benar sekali. Mungkin pada saat itu tidak terlihat karena kan banyak faktor dari data yang kemarin itu adalah cuaca ya, Prof ya. Bukan, salah satunya. Bukan saja cuaca, itu kan pada saat tanggal 9 pukul 19 itu kan di bawah ufuk. Itu kan pukul 19, berarti bulan itu di bawah ufuk, tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Jadi kenapa orang Kemendag mengirimkan ribuan orang ke seluruh Indonesia kalau orang bulannya di bawah ufuk kok nggak bakal kelihatan. Kemudian nanti terjadi pada 18 April pagi sebetulnya ada ufuk di ufuk timur di sana, di ufuk timur ada. Tapi kalah oleh sinar matahari, nggak kelihatan lagi kan. Kira-kira kalau dari Indonesia dengan negara tetangga, dari negara mana tuh Prof bisa terlihat? Iya, harus kelihatannya harus nanti mungkin di barat di Amerika di sana. Amerika itu baru terlihat. Baru kelihatan. Ya. Oke. Jadi persoalannya itu. Nah, mungkin tapi misalnya udah jam 10-an, nah, mungkin di Amerika bisa kelihatan itu jam 10 pagi. Karena udah tambah besar, kemudian di sana pas maghrib. Oke. Nah, itu yang anunya. Jadi artinya bahwa begini loh, yang namanya konjungsi ya. Konjungsi itu terjadi jebret di detik yang sama di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kalau bedanya adalah kalau di kita pada 17 Februari pukul 19.01, kalau di negara Greenwich, lain, di Greenwich di London itu dekat London itu dikurangi 7, jadi pukul berapa? 19 kurangi 7, 12.01. Tapi saya barangnya sama, bulannya cuma 1 kok. Ya baik Prof. Prof, ini saat ini kan pemerintah Indonesia nih menggunakan kriteria Imkanur, Rokyat Mambims. Nah, tinggi hilal itu di sini minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Nah, secara ilmu geomatika dan juga astronomi ini, apakah angka kriteria ini tuh sudah ideal gitu, Prof? Dan itu juga sudah valid? Itu kekeliruan saintifik yang sangat berat itu. Oke, jadi yang benarnya seperti apa, Prof? Ya, tidak ada syarat Imkanur itu tidak ada. Harusnya tidak ada patokan angka tersebut. Loh, sekarang begini. Tadi pukul 19.01 terjadi konjungsi di Jakarta, Jakarta. Pada saat itu di Greenwich itu pukul 12.01. Greenwich ya. Di Seattle itu pukul kurangi 8 lagi. Jadi sekitar pukul 4-an lah begitu ya. 4 sore. Tapi masih 16 Februari. Oke. Ya, karena dikurangi bedanya dari kita kan kira-kira 12 jam, katakanlah 12 jam ya. Jadi dikurangi 12 itu masih pukul 9. Tanggal 16, masih tanggal 16. Nah, sekarang sekarang dengan referensi Jakarta ya. Ini kan bulan membesar kemudian terbit di timur. Pada katakanlah pukul 6 pagi, 18 ya, udah 18 Februari loh ya. Pada pukul 18 Februari di Jakarta, di Seattle itu mungkin maghrib. Seattle di Amerika Serikat, tapi 17 Februari. Kita sudah 18. Di sana 17. Di sana 17 maghrib. Kelihatan hilalnya besar. Karena tadi setiap jam kan bertambah besar ini. Iya, betul. Nah, orang di Amerika sudah harus berpuasa 18 Februarinya. 18 Februarinya. Sementara kita karena hilalnya tidak kelihatan, kemudian Departemen Agama menetapkan tanggal 19 Februarinya. Loh, jadi artinya kita yang di timur itu malah 12 jam lebih lambat daripada orang Amerika. Kita lebih mundur lagi gitu ya, Prof ya? Iya, seharusnya kita ini selalu 12 jam di depan orang Amerika, selalu. Berarti bukan lagi dikatakan ada celah kelemahan, bahkan ini kekeliruan saintifik. Kekeliruan saintifik yang harusnya tidak terjadi karena kita jadi terlambat gitu ya, Prof. Iya. Saya punya anak saya di Amerika sudah 26 tahun ya. Setiap bulan kami telepon. Kalau di sini maghrib ya. Telepon. Sebentar Pak mau sholat subuh dulu.
Artinya subuh yang saya 12 jam yang lalu, dia baru akan subuh kan gitu. Betul. Selalu seperti itu. Karena dia 12 jam di belakang saya. Kok tiba-tiba dalam Ramadan ini semua sholat subuhnya, semua sholat isya'nya dan sebagainya, semua ibadahnya itu jadi 12 jam. Kita nih 12 jam di belakang orang Amerika. Itu kan keliru, betul. Keliruan saintifik yang sangat luar biasa. Kenapa tidak menyadari ini? Ayo, kalau kita silakan buktikan. Semua ada datanya. Ada datanya, saya. Ada hitungannya gitu ya, Prof ya. Dan ini gerhana bulan yang kemarin tanggal 3 yang baru aja terjadi. Itu juga saya sudah hitungkan juga itu. Salah satu pertimbangan bahwa yang menyatakan yang terjadi kemarin penentuan 1 Ramadan itu adalah kekeliruan. Kita harusnya terlambat. 18 Februari sudah 1 Ramadan. Bukan 19 Februari. Baik, Prof, ini kan banyak juga masyarakat bingung gitu ya, Prof ya. Kenapa sih dengan adanya teknologi observatorium yang sangat canggih nih, umat Islam tuh sering banget gagal untuk menyatukan kesamaan hari raya, Prof, untuk penentuannya gitu loh. Selalu terjadi perbedaan ya, tadi berangkat mungkin dari parameternya ruqyat dan juga secara hisab gitu ya, Prof. Jadi pastinya akan berbeda nih, karena kan sudut pandang parameternya berbeda begitu ya, Prof ya. Betul. Nah, di mana sebenarnya bottleneck-nya untuk titik buta dari metode pengamatan fisik ruqyat dan di VLE ini itu seperti apa sih, Prof? Sekarang saya akan tunjukkan data kita juga nih ya. Iya. Pada tahun 1973, Department of Defense Amerika Serikat itu membangun yang dinamakan Global Positioning System, GPS. Ya, kita sudah punya GPS. Itu tahun 73, biayanya itu 12 miliar dolar. Proyeknya itu selesai tahun 93. 93. Jadi 1973 selesai 1993. Biayanya 12 miliar dolar. Kemudian artinya 12 miliar dolar itu setahun. Bukan 12 miliar dolar ya. Dirupiahkan itu menjadi kira-kira ini kursnya saya anggap kurang lebih sekitar 16 ribuan. Jadi 180 triliun. 180 triliun per tahun. Bukan. Selama range tadi. Sama proyek dari 1973 sampai 1993. Setelah 1993, maintenance-nya per tahun itu 1,8 miliar dolar per tahun. Setelah 30 tahun itu menjadi 27 miliar dolar, 27 triliun per tahunnya ya, 27 triliun. Berarti kalau 30 tahun adalah 810 triliun dolar. Kalau dijumlahkan tadi initial cost-nya 180 triliun, sekarang ditambah maintenance up selama 30 tahun itu 810 triliun, itu kira-kira 990 triliun rupiah. Itu bisa untuk bangun IKN, dua biji, 2 IKN, ya. Dengan kos sebesar ini, gitu, Prof. Kos seperti itu. Oke. Itu Amerika. Tapi kemudian Rusia mengembangkan dinamakan GLONASS, seperti GPS juga. Kemudian Uni Eropa membangun Galileo, ya. Kemudian Cina membangun juga agak lupa nama Beidou atau apa namanya gitu, Beidou. Jadi artinya kok 4 center of technology di dunia itu berapa itu khususnya membangun itu? Apa gunanya? Dulu pada zaman saya belajar di Amerika itu, navigasi itu menggunakan bintang. Karena menggunakan bintang maka harus malam hari, karena bintang tidak kelihatan kalau siang hari ya. Jadi harus visibility bintang. Visibility, melihat bintang. Lihat bintang harus. Lihat bintang. Kalau siang hari bintangnya nggak ada ya nggak bisa bernavigasi. Gitu? Ini proyek Global Positioning System yang kemudian ada GLONASS, ada Beidou, ada Galileo, Uni Eropa itu tergabung dalam namanya Global Navigational
satellite system, Global Navigational Satellite System (GNSS). Nah itu dalam rangka supaya tidak harus usaha melihat bintang. Sehingga sekarang orang pakai HP, orang Gojek itu 200 meter belok kanan, 100 meter belok kiri. Kan gitu. Anda saya kirim Sherlock, bisa lihat cari rumah saya tanpa tanya kemana-mana. Itu adalah teknologi untuk mempermudah manusia, ya toh, supaya tidak usah melihat bintang, bernavigasi di siang hari, dia tidak siang malam, tidak ada bedanya. Sekarang bagaimana umat Islam kok harus melihat bulan untuk percaya bahwa ada bulan? Coba, apa enggak ini kekeliruan yang sangat luar biasa ini? Jadi intinya adalah hilal itu tidak harus kelihatan. Jadi imkan ru'yat itu adalah kriteria yang nonsens. Secara saintifik dihilangkan saja, itu nggak ada gunanya. Karena kita tidak cukup dengan hitungan aja udah bisa ketahuan ya, Prof ya. Saya bukti 3 Maret yang 3 Maret gerhana bulan ya, gerhana bulan total 3 Maret itu adalah bukti bahwa awal Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Nah, Prof, karena ya kalau secara mata telanjang manusia ini kan mengalami ilusi optik itu atau hilal fiktif jika dibandingkan dengan perhitungan matematika astronomi itu gimana? Jadi nggak perlu itu ya? Nggak perlu, tidak perlu. Cukup dengan hitungan itu tadi sebenarnya udah cukup. Cukup dengan hitungan. Dan itulah kemudian konsep dari kalender Islam global itu adalah seperti itu. Karena meskipun hilal itu tidak kelihatan, ada wujudnya besar dan bisa kita hitung dengan sangat akurat. Bisa dengan sangat akurat. Perubahan setiap menitnya itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Oke, baik Prof. Ya. Kita akan bahas lagi nanti lebih tuntas Prof di kesempatan segmen selanjutnya nih Prof. Seperti apa lebih dalam lagi terkait dengan pandangan Prof. Tono. Dengan metode secara astronomi dan juga hitung-hitungan yang secara fakta itu tadi. Baik. Usai jeda ya Prof ya. Baik.